Pembangunan sirkuit Mandalika diintensifkan jelang pemeriksaan tahap 1 oleh Dorna. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus diintensifkan jelang pemeriksaan tahap 1 yang akan dilakukan oleh Dorna. Sementara itu, Pengadilan Negeri Praia telah melakukan penetapan konsinyasi lahan seluas 4,8 hektar atau 21 bidang. Proses pembayaran pembebasan lahan di sirkuit Mandalika, khususnya di penetapan lokasi atau Penlok 1, terus berlangsung. Berbagai upaya dilakukan agar proses pembebasan lahan berjalan lancar. Setelah dilakukan penetapan konsinyasi, Pengadilan Negeri Praia melakukan langkah-langkah persuasif terhadap warga pemilik lahan, termasuk melakukan pemberitahuan kepada seluruh warga yang belum mengambil uang ganti rugi atas tanah yang telah melalui proses penetapan konsinyasi tersebut. Kami sangat apresiasi atas langkah-langkah yang sudah dilakukan pengadilan dan ini upaya bersama mengedepankan langkah-langkah persuasif, kata Kepala Divisi Construction and Settlement Ares Joko Santoso dalam rilisnya yang diterima Sabtu 12 Desember kemarin. Langkah Pengadilan Negeri Praia bersama ITDC ini membuahkan hasil pekan kedua Desember 2020. Salah seorang warga pemilik lahan melakukan proses penerimaan pembayaran, yakni Amak Maye alias Rase, warga Dusun Petewung, Desa Kuta, Lombok Tengah. Luas lahan yang dimiliki Amak Maye alias Rase sekitar 52,43 are dari hasil pengukuran Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Joko berharap agar semua warga pemilik lahan enklave yang lahannya sudah ditetapkan pembayaran melalui konsinyasi untuk segera mengambil pembayaran lahannya. Proses yang dibutuhkan tidak ribet, warga cukup datang ke kantor ITDC untuk diberikan surat pengantar ke pengadilan untuk selanjutnya dihubungkan dengan pihak bank untuk dilakukan transfer pembayaran ke rekening pemilik lahan. Pihak ITDC juga akan membantu seluruh proses pembayaran hingga dana tersebut diterima di rekening pemilik lahan. Hal ini dimaksudkan agar warga lebih nyaman dalam melakukan proses transaksi pembayaran. Kami pastikan tidak ada pemotongan biaya apapun karena proses transfer antar rekening, kata Joko. Total lahan yang termasuk dalam Penlok 1 kurang lebih seluas 4,8 hektar atau 21 bidang lahan. Setelah melalui proses appraisal dan dilakukan musyawarah dengan para pemilik lahan tidak berjalan mulus, Pengadilan Negeri Praia kemudian melakukan penetapan konsinyasi atas lahan tersebut. Joko mengatakan saat ini proses pembangunan Jalan Kawasan Khusus atau JKK atau sirkuit MotoGP Mandalika yang terus digenjot, bahkan katanya proses pengaspalan untuk service road sirkuit sudah mulai dilakukan sejak beberapa minggu lalu.
Proyek ini ditargetkan akan tuntas sebelum jadwal proses homologasi yang akan dilakukan Federation International de Motorcyclism atau FIM bersama Dorna. Ditambahkan, pembangunan sirkuit Mandalika masih sesuai target dan terus digenjot jelang pemeriksaan tahap 1 oleh Dorna sebelum diaspal sirkuit dilengkapi drainase khusus yang direkomendasikan untuk sirkuit MotoGP Mandalika. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Negara melakukan percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan beberapa proyek strategis nasional di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya adalah untuk pembangunan sirkuit Mandalika yang nantinya akan menjadi berlangsungnya event balap MotoGP. Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat Slameto Dwi Martono mengatakan percepatan pengadaan tanah untuk proyek sangat penting. Karena pengembangan kawasan seperti sirkuit MotoGP bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengadaan tanah yang sedang dilakukan untuk kawasan ekonomi khusus sirkuit MotoGP dan pengadaan tanah untuk akses jalan dari Bandara Lombok menuju Mandalika. Lebih lanjut, Slameto Dwi Martono mengatakan bahwa masyarakat sekitar mendukung pembebasan tanah di lokasi tersebut. Ada sekitar 638 bidang yang terkena dampak dan sudah diproses oleh pihaknya, dan sejauh ini masyarakat sekitar sangat kooperatif. Karena ini kan program pemerintah, mereka mendukung dan sampai saat ini sudah kami selesaikan juga sepanjang 17 km. Ada sekitar 638 bidang tanah yang terkena dan ini sudah diproses semua. Kesuksesan pengadaan tanah ini tidak terlepas dari kolaborasi antar pihak, sehingga ditargetkan pembangunan sirkuit Mandalika sudah bisa rampung seluruhnya pada pertengahan tahun depan. Kakanwil BPN dilibatkan di sini sebagai pembina, termasuk pemerintah daerah. Kita memantau bersama perkembangan sirkuit ini untuk pengadaan tanah sesudah selesai, dan target kita tahun 2021 sirkuit sudah dapat digunakan. Sampai saat ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum bisa memastikan apakah perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika dengan penonton atau tanpa penonton. Hal ini dampak dari COVID-19 yang tidak kunjung usai. Demikian juga ancaman serius jika virus mematikan ini terus meningkat tahun 2021. Dalam perhelatan MotoGP nanti, jika kondisi normal, diperkirakan mampu menyedot penonton sampai 150.000 orang. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Muhammad Fauzal mengatakan pihaknya belum bisa merampungkan kalender event, begitu juga dengan masih belum bisa ditargetkan event MotoGP bisa terlaksana dengan sempurna atau tidak. Namun Fauzal tetap optimis akan tetap terselenggara, di mana dengan keseriusan pemerintah dan upaya melakukan vaksinasi kepada seluruh pelayanan publik dalam rangka meredam secepat mungkin pandemi COVID yang melanda bangsa ini.
Satu sirkuit mundur dari kalender 2021, sirkuit Mandalika di Lombok bisa menggantikan dan gelar MotoGP Indonesia. Sirkuit Brno Republik Ceko tidak akan menggelar kejuaraan dunia MotoGP 2021. Hal ini dikarenakan sirkuit tersebut kekurangan dana untuk pengerjaan yang diperlukan di trek. Jadi, MotoGP Republik Ceko resmi dibatalkan untuk tahun depan. Indonesia sendiri menjadi cadangan di jadwal MotoGP musim 2021 bersama sirkuit Algarve, Portugal, dan Igora Drive sirkuit Rusia. Namun, sirkuit Mandalika Indonesia ini masih butuh untuk proses homologasi pihak MotoGP.